Siap? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teaser poster dari film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. 3, 2, 1. Wow, 4 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes, ini dia teaser. Kasus perundungan dan penganiayaan brutal yang menimpa Kristalino David Ozora akan diangkat ke layar lebar oleh sutradara Angry Umbara Bonti Umbara melalui film berjudul Ozora, Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel. Film Ozora, Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel akan diangkat oleh Anggi Umbara dan Bonti Umbara dalam fokus perjuangan seorang ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, dan pesan penting perlawanan terhadap perundungan atau bullying. Hal ini dikatakan Anggi Umbara dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 22 Oktober 2025. Ya, pertama mau terima kasih buat teman-teman udah hadir. Pada hari ini kita mau launch our teaser dulu, poster kita dan teaser dari trailer kita untuk dari serangkaian campaign yang kita lakukan sampai akhirnya nanti tayang tanggal 4 Desember 2025. Untuk itu ya sangat dibutuhkan kontribusi dari teman-teman semua di sini untuk menjalankan campaign tersebut. Semoga film yang sangat penting ini menurut saya, itu menurut kami semua, ini film yang sangat penting untuk dibuat dan disimak dan dijadikan refleksi untuk kehidupan kita gitu. Ini bisa sampai kepada para penontonnya kelak. Itu aja sih. Siap, terima kasih Mas Anggi Umbara. Sebenarnya ini ide pertama datangnya dari Bonti. Oke, Bonti aja cerita nih. silakan Mas Bonti. Enaknya gitu kalau Mas Anggi ya, langsung dioper. Ajak aja pikirnya. Mas Bonti silakan. Terus terang kalau gue kepikiran dari film ini kan kisahnya David Ozora ini, satu gue agak ketinggalan sebenarnya. Waktu itu agak ketinggalan, tapi sempat ngikutin. Cuma begitu beberapa lama, kok hilang ya? Gue nggak ada lagi gitu, nggak tahu kabarnya bagaimana. Terus kita lagi cari-cari emang apa yang bisa kita buat angkat di film ya. Waktu itu gue pikirnya adalah gimana kalau bully. Sebenarnya itu. Sebenarnya gue sangat menentang bully, jadi ini udah terjadi gitu kan. Kita pengen tahu tuh bagaimana sih dari versi sudut pandang korban, yaitu di sini ayahnya Jonathan gitu. Nah pas gue lagi syuting film lain, Anggi ya ketemu temen, jadi Anggi lagi nih. Umbara Brothers. Mas Anggi silakan. Ya jadi dia ngelempar Ide itu ya. Terus itu saya waktu itu saya bantah, jujur saya bantah itu. Bang, yang udah nih berdasarkan data, ini produser banget ini kayaknya. Film Indonesia tuh victimnya masih perempuan gitu kan, karena film Indonesia itu film perempuan yang harus di victimize itu perempuan karena yang nonton ke bioskop nanti ada perempuan gitu kan, dia ngajak pacarnya, ngajak suami segala macam gitu kan. Tapi begitu saya pikir lagi, terus saya lihat lagi datanya, saya mau break the wall gitu kan, break the wall. Jadi ada tembok besar yang jadinya kok jadi sangat feminis, sangat gender oriented gitu kan. Akhirnya saya coba hubungi nih ke Bang Jo. Saya lihat ini ternyata dia dulu satu skena sama kita gitu kan, sesama anak. Skena barengan. Skena musik metal itu kan, underground, which is kita dulu berseberangan ya, berseberangan. Itu berantem dulu nih kita dia antian gitu. Tapi begitu saya lihat, saya baca perjuangannya dia, terus wah ini inspiring banget gitu. Saya ajak ketemuan di ke kantor, ngobrol cerita segala macam, terus ajak Melisa juga, sang pengacaranya nih, our heroine. Terus ya udah akhirnya ini harus difilmin nih, sepenting itu karena saya melihat ini multidimensi gitu kan, dari mulai perjalanan spiritualnya Mas Jo sendiri, dari mulai dia gimana membesarkan anak tanpa ibu gitu kan, terus anaknya digituin gitu. Saya sebagai yang punya anak, wah gila nih dalam gitu kan, dan
perjuangan dia sampai akhirnya ini story ini bisa inspire people gitu. Jadi pesan utama yang pengen disampaikan nanti untuk seluruh penonton setelah menyaksikan film Ozora dari Mas Anggi apa? Ya pertama itu kita harus stop bullying. Karena sampai sekarang, sampai tadi saya ke jalan ke sini juga masih ngebaca bullying itu masih terjadi. Yang kayak kasus kemarin yang di Bali, terus yang banyak lah gitu kan. Ini man, we have to do something about it gitu loh. Berarti butuh berapa lama dari Umbara Brothers ngajak ngobrol Mas Jo untuk ya bukan merayu tapi pendekatan untuk akhirnya sepakat untuk dibuat jadi sebuah film Mas Anggi? Itu kayaknya cukup lama ya, 2 hari ya. 2 hari ya. Lama ya 2 hari. Karena biasanya kalau ketemu hari pertama Mas Anggi langsung langsung sampai sore gitu kan, terus ngobrol lama panjang segala macam. Pas hari keduanya kita udah langsung tanda tangan gitu, maksudnya yang oke kita bikin gitu. Jadi emang nggak tahu deh, menurut saya yang ada urge-nya, ada reaksi yang spontan di situ, dan I think it's genuine gitu, itu tulus gitu. Nah itu kayak ya meant to be. Yes. Nah, pemilihan cast menarik di sini ada Herdin di sini juga dan juga cast-cast lainnya. Boleh diceritain Mas proses pencarian jajaran cast ini? Pada saat ngobrol sama Bang Jo, dia bilang pada saat ngobrol sama Bang Jo, ternyata yang dia pada saat dia gue hubungin bro ini kalau misalnya kita film gimana, orang pertama yang dia ajak ngobrol gitu ya adalah bapak ini gitu kan. Jadi ternyata mereka punya sejarah tersendiri gitu kan, dan pas saya lihat ini cocok banget sebenarnya gitu kan, mirip banget. Mirip banget. Susah bedain. Boleh silakan Mas Budi. Emang kita sebenarnya lagi ada penjajakan film lain sebenarnya ya. Oke, sama Bang Siko. Sama Pak Tony juga. Sama Pak Tony juga. Oke. Tapi akhirnya kita skip untuk ini. Oke. Jadi karena ini lebih udah jadi dulu lebih solid, dan emang lebih karena ceritanya ada gitu kan. Ya. Kalau ditunda lebih banyak ketannya itu. Jadi buat para tahu aja ini background film ini tuh kita dapat dari praktisi langsung. Pak Jo ini hampir tiap kali nemenin kami di lokasi. Yes. Ibu Melisa, Pak Rudi, Pak Rudi sama Bu Natalia itu dua orang yang menolong David. Yes. Sebenarnya ini kita dapat dari first hand ya informasinya. Itu dia. Jadi luar biasa ini. Mas Anggi silakan boleh. Ya bisa dibilang nih 90% tuh akurat banget seperti apa yang terjadi, bahkan blockingnya dia berdirinya di mana tuh benar-benar terjadi, tidak seperti film saya yang sebelumnya gitu kan. Ya gitu kan. Tepuk tangan dong untuk jajaran sutradara kita Mas Anggi dan juga Mas Bonti. ngangkat hal ini gitu, karena justru disitulah sebenarnya kesembuhan David gitu loh. Hal yang nggak pernah ada, nggak pernah gue tulis, nggak pernah gue sampaikan, itu ada di situ. Nanti ada di film tuh kalau teman-teman mau nonton. Tapi pada intinya adalah kita berjuang itu kan berjuang secara dohir dan berjuang secara batin ya. Kalau perjuangan dohir mungkin teman-teman sudah lihat juga, tadi ada yang komentar, wah pinggir jurang. Film ini 90% pinggir jurang semua. Jadi kemungkinan akan banyak pihak yang anjing nih gitu. tapi gua tegasin kita harus maju, karena pada saat itu juga gua udah di pinggir jurang banget waktu kejadian. Mungkin teman-teman juga tahu banyak sekali kepala-kepala instansi yang memang gua hajar tuh. Ya, karena memang ini nggak bisa kayak gini, akan menjadi hal yang terulang terus. Jadi itu yang akhirnya mereka berdua, kebetulan gue sama Bonti satu torekoh ya, jadi nyambung gitu loh, bahwa ternyata ada ya, kita ini ternyata terlalu kecil gitu loh. Nah nanti di film ini akan ada hal tersebut yang menurut gue itu merinding gue. Ya itulah perjuangan itu yang akan kita rasakan juga sebagai penonton nantinya. Tapi ada spesifik pesan khusus nggak dari Mas Jo ke Mas Anggi dan Mas Bonti pada saat sebelum membuat film ini, Mas Jo? Saat itu gue lebih ke ini ya, gue cuma bilang sama mereka kalau soal apa aja data dan lain-lain yang gue bisa bantu, gue akan support full. Tapi terkait sama film, lu yang lebih ngerti, gue nggak ngerti. Tapi mereka selalu ngajak, ayo lu biar lu tahu gitu kan. Akhirnya ya gue tertarik
untuk jadi aktor juga akhirnya. Oh, akan ada Mungkin nanti di kemunculan film juga ya. selanjutnya ya. Nggak ngerti jadi apaan gitu. Dan ikut mendampingi sepanjang proses pembuatan Iya. film berarti Mas ya, Iya, untuk benar. menjaga yang tadi dibilang itu, karena ini Iya. semua based on apa yang dirasakan dan juga Iya. dialami oleh. Jadi ini adalah film, ini tetap film gitu loh. Hmm. Ini adalah film, tapi 90% ini seperti kejadian sebenarnya. Yes, tepuk tangan dong untuk Jangan lupa subscribe ya.